Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Bapak Ibu jamaah salat tarawih rahimahumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah atas berbagai macam nikmat yang Allah turunkan selama ini kepada kita. Wabil khusus nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, sehingga kita mampu melaksanakan berbagai macam aktivitas ibadah kita, termasuk di dalamnya melaksanakan salat berjamaah, kemudian salat tarawih yang insyaallah akan segera kita laksanakan, dan siang tadi kita melaksanakan ibadah saum dengan harapan salat kita, saum kita dan ibadah-ibadah yang lainnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada uswah dan qudwah kita, teladan dan junjungan kita semuanya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu jamaah salat tarawih rahimahullah, tidak terasa kita sudah 25 hari menyelesaikan ibadah saum di bulan Ramadan tahun ini, yang artinya kita tinggal beberapa hari saja menyelesaikan ibadah saum ini. Yang perlu kita renungkan bersama, sudah sejauh mana 25 hari yang telah kita laksanakan ini, apakah memberikan manfaat yang besar dalam perjuangan hidup kita, ataukah kita hanya melaksanakan dan menggugurkan kewajiban semata. Rasulullah ingatkan kepada kita, rubba shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal atas. Tidak sedikit dari umatku yang melaksanakan ibadah saum di bulan Ramadan, mereka tidak mendapatkan apapun juga kecuali hanya mendapatkan lapar dan dahakanya saja. Mudah-mudahan kita semua ibadah saum yang kita laksanakan benar-benar bermakna di hadapan Allah dan mendapatkan ganjaran yang besar, sehingga akan menurunkan ampunan atas dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Hadirin jamaah salat Isya dan salat tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka perlu daripada itu semuanya kita senantiasa harus mampu mempergunakan waktu yang tinggal beberapa saat lagi buat kita. Ramadan yang kurang lebih tinggal 5 hari lagi buat kita. Makanya Imam Al-Ghazali pernah mengingatkan kepada kita dalam kitab Al-Ihya Ulumuddin. Beliau menuliskan wa 'alal akil an takuna lahu arba'atu sa'ah. Bagi orang yang berakal, maka dia harus senantiasa minimal menyediakan 4 waktu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang sukses dengan orang yang gagal diberikan waktu yang sama 24 jam oleh Allah. Orang yang gagal dia menyia-nyiakan, tetapi orang yang sukses minimal dia menyediakan 4 waktu. Apa saja? Yang pertama adalah sa'atu yunaji fiha rabbah. Satu waktu itu adalah untuk senantiasa menyediakan waktu untuk Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah kita melaksanakan salat yang wajib atau salat fardu, melaksanakan ibadah saum di bulan Ramadan tentunya dengan kualitas yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau saum kita baik, dilandasi dengan iman kepada Allah dan mengharapkan ridha Allah semata, kata Rasulullah SAW kepada kita, ghufirallahu ma taqaddama min dambihi. Maka dosa-dosa kita yang telah lalu itu akan diampuni oleh Allah untuk kita semuanya. Semoga ibadah saum kita benar-benar akan mendatangkan ampunan Allah untuk kita semua. Yang kedua, pesan Imam Al-Ghazali kepada kita adalah sa'atu yuhasibu fiha nafsah. Satu waktu yang harus kita miliki adalah untuk mampu memuhasabahi, mampu mengevaluasi, mampu mengintrospeksi setiap perjalanan yang kita lakukan, termasuk mengintrospeksi bagaimana proses perjalanan ibadah saum selama 25 hari yang telah kita laksanakan ini.
Kalau kita sering mengevaluasi itu semuanya, maka semakin hari semakin kita akan mampu memperbaiki, memperbaharui, sehingga dengan itu semuanya ibadah saum yang kita laksanakan benar-benar akan bermakna di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Syaratnya tadi bahwa kita harus mampu memuhasabahi, mengevaluasi agar kita senantiasa terus menuju kepada ke arah kebaikan. Yang ketiga, pesan Imam Al-Ghazali kepada kita adalah satu yatafakkaru fi sunillahi ta'ala. Satu waktu yang harus kita miliki itu adalah untuk mentafakuri ciptaan-ciptaan Allah. Nah, bulan Ramadan buat kita berkesempatan yang momen yang tepat buat kita untuk bertafakur kepada Allah, merenungkan. Salah satunya adalah ciptaan-ciptaan Allah. Janganlah dulu kita melihat ciptaan Allah yang begitu luas di alam semesta ini. Tafakurilah apa yang dekat dengan diri kita. Contohnya, Allah memberikan panca indera kepada kita, memberikan mata, memberikan telinga, memberikan lisan. Ini merupakan salah satu hal yang senantiasa harus mampu kita tafakuri, apalagi di bulan Ramadan ini. Ya, kalau kita melihatlah sesuai dengan apa yang senantiasa diperintahkan, dicontohkan oleh Rasulullah kepada kita. Kalau kita berbicara, berbicaralah yang baik. Bahkan kata Nabi, man kana yu'minuna billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa saja yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka kita senantiasa berbicara yang baik-baik. Kalau tidak bisa, maka kita mending diam, karena itu jauh lebih baik daripada itu semuanya. Ketika Allah memberikan telinga kepada kita, maka sering-seringlah untuk mendengarkan hal-hal yang menjadikan kita bertambah kebaikan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, pesan Imam Al-Ghazali kepada kita adalah sa'atu yakhlu fi halil mat'am wal masyrab. Sesungguhnya kita harus menyediakan waktu untuk bekerja, mencari makan dan minum di muka bumi ini. Kenapa kita diperintahkan untuk bekerja? Karena sesungguhnya Allah dan Rasulnya sangat mencintai kepada hambanya yang ia menggapai dan mendapatkan rizki yang telah Allah tetapkan itu dengan tangannya sendiri, bukan karena meminta-minta. Maka di bulan Ramadan ini menjadikan momen yang sangat penting buat diri kita agar kita mampu melaksanakan ibadah yang terbaik kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus buat bapak-bapak, keluarnya kita dari rumah menuju tempat ikhtiari kita, ke tempat bekerja, maka sesungguhnya bukan hanya maisah yang akan kita dapatkan, bukan hanya penghasilan yang akan kita raih, tetapi jauh daripada itu semuanya, Allah Subhanahu wa taala akan mendatangkan ampunan atas dosa-dosa kita. Makanya pesan Imam Al-Ghazali, 3 untuk urusan akhirat, 1 untuk urusan duniawi. Yang akhirat mana? Yang pertama tadi, sediakan waktu untuk Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, untuk memuhasabahi perjalanan hidup kita. Yang ketiga, untuk mentafakuri ciptaan-ciptaan Allah. Masalah keduniawiannya adalah marilah kita senantiasa bekerja di dunia ini dengan sebaik-baiknya, karena Allah sangat cinta kepada hambanya yang mampu meraih mendapatkan rezeki dari Allah, yaitu dengan tangannya sendiri. Bapak Ibu jamaah sekalian, maka untuk itu semuanya, mari kita maksimalkan sisa Ramadan yang 5 hari ke depan ini. Kita isi setiap siang, pagi, siang, sorenya, kita isi dengan ibadah saum yang terbaik kepada Allah. Malam harinya, mari kita senantiasa hidupkan malam-malam kita dengan beribadah kepada Allah. Boleh dengan qiyamul lail, boleh dengan tilawatil Quran, dengan qiyamul Ramadan dan lain sebagainya. InsyaAllah dengan itu semuanya, di saat kita mampu menghidupkan sunnah Rasul di muka bumi ini, bukan hanya kita mencintai Nabi, tapi kita sudah melaksanakan sunnahnya. Siapa saja yang menghidupkan sunnahku di muka bumi ini, maka mereka akan bersamaku di akhirat kelak nanti. Mudah-mudahan kita semuanya ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi umatnya Nabi dan akan bertemu dengan Rasulullah SAW di yaumil qiyamah nanti. Baik Bapak Ibu sekalian, itu saja pesan yang disampaikan melalui salah satu kitab yang dituliskan oleh Imam Al-Ghazali kepada kita, agar kita menjadi orang-orang yang sukses. Akhirnya kita meraih kebaikan selama di dunia dan kita mendapatkan keselamatan di akhirat kelak nanti. Semoga bermanfaat buat kita semuanya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Aqulu qouli hada wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.